Oke, kali ini kita akan belajar bersama membuat ujian atau sumatif tes online dengan menggunakan Google Form. Oke, Bapak Ibu guru, yang pertama siapkan dulu soal yang akan kita buat dalam Google Form. Saya sudah siapkan soal di sini ya. Ada seperti kartu soal ini, ada soal beserta jawabannya Bapak Ibu ya. Kemudian kita buat soal ini ada di layar kanan, kemudian yang Google Form ini ada di layar kiri. Yang pertama, kita mulai membuka halaman kosong, pencarian Google, kemudian bisa dicari di sini Google Form. Kemudian ada di baris pertama, silakan diklik sign in atau login. Ini misalnya, kemudian kita buat ini yang ada gambar plus, yang kosong kita klik. Nah, kita akan berhadapan dengan halaman Google Form seperti ini. Nah, Bapak Ibu, setting yang pertama kali harus dilakukan adalah kesetelan dulu. Jadikan ini sebagai kuis. Ini dulu. Ini setelah itu nanti kita kembali ke pertanyaan, ke tab pertanyaan ya. Nanti setelan yang berikutnya nanti akan di akhir dari sesi ini. Oke, kita mulai dari judul dulu. Bapak Ibu bisa klik bagian sini, nanti yang di sini akan berubah otomatis. Misalnya saya di sini akan membuat literasi ya, soal literasi AKMI misalnya ya. Bapak Ibu judulnya sesuaikan dengan kebutuhan, literasi sosial, atau Bapak Ibu bisa gunakan ulangan harian atau yang lainnya. Di sini sudah otomatis. Kemudian di deskripsi bisa ditambahkan, boleh ya boleh tidak ya, jadi opsional. Misalnya kerjakan dengan jujur misalnya. Sudah. Kemudian pada halaman pertama ini kita akan fokus pada halaman identitas. Jadi anak mengisi identitas diri ketika mau mengerjakan. Jadi yang pertama kita buat nama lengkap. Nah, di sini ketika dibiarkan sebentar, nanti otomatis dia jenis soal akan berubah dari pilihan ganda menjadi jawaban singkat. Oke, benar, itu sudah sesuai. Silakan Bapak Ibu pastikan untuk mengklik wajib diisi ini. Kemudian di sini juga kunci jawaban, jangan sampai di sini terisi 4 poin ya. Mungkin itu adalah bawaan dari settingan awal, atau mungkin di tempat Bapak Ibu ini ada yang otomatis muncul 1 atau 0. Itu tergantung dari settingan awal dari akun masing-masing. Jadi silakan dipastikan di sini untuk 0 poin. Kenapa? Karena ini hanya mengisi identitasnya Bapak Ibu ya, tidak akan menambahkan poin. Itu nama lengkap, nanti anak mengisi sendiri. Kemudian kita tambahkan lagi pertanyaan plus, kita klik di sini. Untuk nanti Bapak Ibu bisa mengambil nilai dari anak-anak, pastikan untuk membuat kolom kelas agar nantinya seluruh kelas biasanya kan masuk dalam satu form ini, maka Bapak Ibu tidak akan kesulitan lagi untuk sortir atau membagi-bagi ke dalam kelas-kelas tertentu. Oke, kemudian kita di sini buat drop down saja. Drop down misalnya kelas 10.1, kemudian 10.2, kemudian berikutnya 10.3. Oke, itu saja dulu, cukup sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Jangan lupa wajib diisi, diklik ini. Kemudian ini 4 poin juga harus dibuat 0. Oke, setelah itu selesai.
Nah, Bapak Ibu bisa tambahkan satu lagi kolom password. Artinya di sini anak tidak akan bisa memulai jika tidak memasukkan password ya. Ini mungkin kondisional, misalnya kalau ada anak yang tidak masuk ya, kita sampaikan nanti melalui papan tulis, ditulis passwordnya ya. Asalkan kita sampaikan kepada anak jangan dibocorkan ya, karena ini merugikan diri kalian. Insya Allah anak tidak akan membocorkan passwordnya. Jadi yang di rumah yang tidak masuk ataupun kelas lain ketika masuk form ini pun tidak bisa mengakses setelahnya atau di halaman berikutnya ya, hanya batas halaman identitas diri. Jangan lupa wajib diisi. Kemudian di sini tambahkan password. Nah, kemudian di sini ada kunci jawaban, sekali lagi dibuat 0 ya. Kemudian agar anak itu hanya bisa melanjutkan ketika passwordnya sudah benar ya, maka di sini di titik 3 di kanan bawah silakan diklik opsi lain, kemudian validasi jawaban. Jadi anak ini Bapak Ibu ketika dia memasukkan password yang benar baru bisa lanjut gitu. Kita buat di sini misalnya boleh angka, boleh teks, boleh apapun Bapak Ibu ya. Bapak Ibu bisa kombinasi huruf dengan angka melalui teks ini ya. Misalnya saya buat angka saja ya. Angka saja. Misalnya di sini harus sama dengan ya. Angka ini harus sama dengan yang saya minta gitu ya, 1, 2, 3, 4, 5 misalnya. Nah, jika ada kesalahan atau yang diinputkan anak itu tidak sesuai, maka kita akan buat maaf, password Anda salah. Nah, biarkan dia mengulang-ulang sampai passwordnya benar. Nanti kita akan uji coba ya Bapak Ibu ya. Oke, cukup itu. Nah, apakah kita akan uji coba langsung atau ke soal yang jenis soal 3 soal itu? Bisa keduanya ya, boleh. Tapi nanti mungkin kita ke soal aja dulu ya, jenis soal. Kita menuju ke sini, ada opsi tambahkan bagian atau lembaran ya kalau dalam sebuah soal. Nah, sekarang ini untuk gambar kita abaikan dulu ya Bapak Ibu ya. Nanti saya akan jelaskan saja bagaimana cara upload gambarnya. Tapi untuk ini mempercepat tutorial ini biar cepat, saya akan skip. Ini yang pertama adalah bagian soal pilihan ganda seperti biasa. Di sini Bapak Ibu bisa buat soal pilihan ganda. Nah, bisa di blok kemudian ditebalkan di sini bold ya. Kemudian kita mulai soalnya di plus lagi ya. Tambahkan, kita buat misalnya teks ini cukup ini saja contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita enter, kemudian pertanyaannya apa? Misalnya pernyataan ini bla 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 bla, kita kopikan di sini yang paling bawah. Nah, ini untuk menginput teks ya. Nah, bagaimana cara menginput gambar? Ini Bapak Ibu ada gambar bingkai dengan gunung di dalamnya. Ini kemudian unggah saja, nanti dijelajah, cari di tempatnya, filenya di mana. Oke, kalau sudah nanti otomatis akan masuk. Kemudian kita akan memasukkan opsi jawaban. Bapak Ibu mungkin kalau ada pilihan jawaban yang seperti ini, kalau kita kopikan langsung nanti dia akan kadang-kadang terbawa ya ABCD nya ya, tapi ada yang beberapa kasus tidak terbawa juga. Kebetulan saya menggunakan WPS ya, bukan Microsoft Office yang di sini. Mungkin ini perbedaannya ya, jadi langsung otomatis masuk. Oke, ini sudah masuk. Kemudian jangan lupa checklist wajib diisi. Kemudian kunci jawabannya di sini D ya Bapak Ibu ya, di di instrumen kartu soal, kartu soal.
Jawaban saya D, berarti saya buat klik di sini yang penyandang disabilitas yang D. Kemudian kita selesaikan. Jangan lupa poin dulu. Poin ini sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu hitungannya. Sudah itu selesai. Oke. Ini adalah jenis soal yang pertama, yaitu pilihan ganda. Nah, sekarang Bapak Ibu mungkin pengen kita beralih ke halaman berikutnya ya. Kalau di lembaran itu mungkin kan dalam satu soal mungkin ada beberapa pilihan ganda ya, dalam satu teks atau dalam satu jenis soal. Silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan. Kita menuju ke halaman atau bagian berikutnya. Kita akan buat di sini yaitu soal menjodohkan ya Bapak Ibu ya. Soal menjodohkan. Bisa di blok, kemudian di bold atau ditebalkan, kemudian kita plus seperti biasa. Nah, di sini soal menjodohkan ini biasanya ada instruksinya Bapak Ibu ya. Silakan di copy saja, pasangkanlah atau apapun, silakan Bapak Ibu kreasikan di situ. Kemudian kalau di sini Google Form juga melacak kata pasangkanlah ini, jadi otomatis yang tadinya di sini pilihan ganda menjadi kisi pilihan ganda. Dan sudah benar Bapak Ibu, jangan lupa ini dipilih kisi pilihan ganda untuk membuat soal menjodohkan. Kemudian di sini ada baris, ada kolom. Jadi singkatnya, ketika kita bikin soal menjodohkan biasanya ada soalnya atau ada premisnya, kemudian disertai dengan pilihan jawabannya atau responnya, yang mana respon atau pilihan jawaban ini lebih dari jumlah soal itu sendiri. Misalnya di sini saya 3, responnya ada 5. Oke. Jadi sekarang kita akan tambahkan, kebetulan ini bentuknya tabel, fleksibel saja Bapak Ibu. Punya Bapak Ibu mungkin tidak bertabel, jadi tinggal di copy, di blok di copy. Nah, sudah jadi. Ini ada 4 berlebih, silakan dihapus. Kemudian di sini ada 5 ya, 5 respon atau 5 jawaban, silakan masukkan ke dalam kolom. Nah, sudah. Oke. Jangan lupa kita checklist, perlu 1 jawaban setiap baris agar anak tidak melewatkan satupun soal yang kita buat. Kemudian kunci jawaban, silakan diklik, kemudian tentukan jawabannya. Di sini saya buat BDA ya, nomor 1, 2, 3 BDA. Kita jawab BDA ya. Ini soal 1, soal 2, soal 3. Ini pilihannya jawabannya A, B, C, D, E. Seperti itu gambarannya Bapak Ibu. Poinnya bagaimana terserah Bapak Ibu, sesuaikan dengan kebutuhan. Misalnya saya mau 4 semua, boleh, terserah Bapak Ibu. Yang penting nanti dijumlahkan totalnya ada 100, jadi enak nanti ngoreksinya begitu. Bahkan tidak ada ngoreksi ya Bapak Ibu ya. Maksudnya nanti Google Form mengoreksi dengan otomatis maksimal 100 begitu. Jadi Bapak Ibu tinggal ngambil nilai saja dari situ. Oke, ini adalah soal menjodohkan ya, soal yang kedua, jenis yang kedua. Sekarang kita akan menuju ke halaman atau bagian kedua ya. Oke, ini kita akan memulai soal jenis benar salah. Soal benar salah ya. Seperti biasa Bapak Ibu, kita siapkan soal. Kemudian di sini kita klik tambahkan pertanyaan. Kita masukkan perintah soal benar salah ya. Dimasukkan di dalam kolom pertanyaan. Di sini juga otomatis muncul kisi pilihan ganda dan benar Bapak Ibu sesuai dengan yang akan kita gunakan, yaitu kisi pilihan ganda. Seperti biasa ada baris dan kolom. Bagaimana kemudian untuk jenis soal benar ini? Soal salah benar ini silakan seperti biasa dikopikan soalnya masuk ke dalam baris ya. Ini berlebih, silakan dikurangi. Kemudian di sini ada benar salah ya. Jadi Bapak Ibu cukup membuat kolom benar dan salah. Oke, sudah. Jangan lupa diklik untuk perlu 1 jawaban setiap baris untuk wajib anak menjawab. Kemudian
tentukan nilai di sini, boleh misalnya 4 semua, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Sekali lagi, kemudian ini untuk membuat kunci jawaban di sini benar salah, maka di sini Bapak Ibu buat benar salah, benar salah. Ini soal 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sesuai dengan kebutuhan. Oke, ini adalah jenis soal ketiga, sudah selesai semuanya Bapak Ibu. Nah, kita boleh pelan-pelan dicek satu persatu. Kemudian kita nanti untuk melihat nilai anak di sini, kemudian kita mencoba untuk ke setelan ya. Nah, untuk di setelan ini Bapak Ibu, ini tadi sudah men-setting di awal jenis soal, untuk jadikan kuis. Kemudian rilis nilai, ini apakah anak itu langsung mendapatkan pemberitahuan nilai atau tidak, silakan Bapak Ibu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Ini mungkin kalau saya pribadi biasa pakai untuk yang nanti itu ketika ada peninjauan manual atau koreksi manual yang uraian ya. Tetapi kalau pilihan ganda ya yang sudah semuanya ada jawabannya, anak tinggal memilih, silakan bisa segera langsung ya. Kemudian untuk ulangan harian, apakah pertanyaan tak terjawab ini nanti akan keluar di anak begitu. Kemudian jawaban yang benar juga akan keluar di anak. Itu tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Kalau latihan soal boleh dikeluarkan. Tapi untuk ulangan harian mungkin jangan dikeluarkan dulu ya Bapak Ibu, karena takutnya nanti soal akan bocor ya. Nanti akan di screenshot oleh anak, disimpan oleh anak dan disebarkan ke kelas lain. Walaupun anak itu yang akan rugi, tapi kita tidak tahu kepentingan anak seperti apa. Kecuali nilai poin tadi nanti akan kita keluarkan. Kemudian ini yang saya sampaikan tadi di awal bahwa kita bisa men-setting berapa poin istilahnya default atau poin bawaan untuk setiap soal yang akan kita atur ke depannya, bisa di sini. Kemudian jawaban ya. Sebaiknya Bapak Ibu gunakan ini, yang jawaban ini batasi ke satu jawaban. Jadi anak dengan email tersebut tidak akan bisa mengerjakan kembali ya. Jadi cukup sekali ya. Apakah akan kumpulkan alamat email atau tidak, silakan, itu opsional, tergantung Bapak Ibu ya. Kalau mau dikumpulkan boleh ya, telah diverifikasi di sini. Kemudian nanti anak bisa mendapatkan salinan jawaban juga boleh ya. Tetapi sekali lagi tergantung kebutuhan. Dan di sini juga ada pengeditan respon. Jadi anak ketika sudah mengirim bisa mengedit, tapi tergantung kebutuhan Bapak Ibu ya. Kalau untuk administrasi boleh ya untuk diedit misalnya ada kesalahan. Kemudian presentasi di sini karena kita tadi ada 4 halaman ya, termasuk halaman identitas, boleh ditampilkan status progres. Jadi anak tuh tahu progresnya sudah sampai tahap mana. Dalam artian nanti tidak anak tuh bingung ini sudah sampai berapa gitu, setengah atau sudah sepenuhnya lembaran atau jawabannya itu kan. Kemudian di sini juga ada opsi acak urutan pertanyaan, bisa urutan pertanyaan ini teracak ya Bapak Ibu ya. Tapi untuk halaman tetap ya sesuai dengan halaman yang kita setting di awal tadi. Kemudian konfirmasi pesan bisa dirubah tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya terima kasih kalian telah mengerjakan ulangan harian misalnya begitu. Kemudian di sini bisa nampilkan link yang lain untuk link untuk menyerahkan jawaban lain boleh ya, tetapi untuk ulangan mungkin tidak perlu ya. Kemudian ini ringkasan hasil juga tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Kalau latihan mungkin bisa ringkasan hasil. Kemudian ini nonaktifkan simpan otomatis untuk semua responden, jangan, sebaiknya ya Bapak Ibu ya, karena ini penting. Kadang-kadang anak terkeluar jadi jawabannya hilang semua. Nah itu yang jangan ya Bapak Ibu. Kalau bisa biarkan seperti ini, nanti anak otomatis ketika terkeluar dia masih tersimpan jawabannya. Itu saja mungkin kalau ini opsional ya Bapak Ibu, alamat email dan sebagainya. Oke, itu untuk sesi setelan atau pengaturan. Nah sekarang kita menuju ke sesi bagaimana cara mengirim link ke anak dengan cara klik tombol kirim ya. Kemudian ada icon ini yang rantai ini. Kemudian kita bisa persingkat URL ya di sini.
copy atau salin, kemudian masukkan ke dalam WA group begitu. Nah, atau kalau Bapak Ibu mau gunakan Bitly, silakan dari yang panjang ini disalin langsung, kemudian nanti tinggal dibuat cara membuat link yang sesuai dengan keinginan kita ya, nama linknya. Nanti mungkin akan ada tutorial yang berikutnya. Itu kemudian kita akan uji coba ya. Terakhir kita akan uji coba dengan cara mengklik yang tombol mata ini, pratinjau. Kita akan fullkan ya Bapak Ibu karena sudah selesai untuk menginput soal. Ini settingannya. Saya akan ganti ya, ganti akun karena ini tadi akun pembuat soal ya. Nah, di sini ini saya sebagai email lain sebagai siswa. Kita akan di sini karena ini wajib sifatnya, jadi harus diklik rekam. Kemudian kelasnya sesuaikan saja Bapak Ibu. Ini karena acak tadi ya, tapi nggak masalah, tergantung kebutuhan Bapak Ibu. Misalnya saya buat Lili. Nah, kita akan uji coba password. Saya tadi passwordnya 1 sampai 5 Bapak Ibu ya. Kita buat 5 4 3 2 1 kebalik. Apakah akan ya, di sini akan tertolak Bapak Ibu. Maaf, password Anda salah. Makanya nggak mau dia ya. Kalau kita input sesuai dengan yang kita sepakati tadi berikutnya, nah, baru dia akan menuju ke soal. Seperti itu Bapak Ibu. Kita akan coba lihat ya, ini soal pilihan ganda yang halaman pertama tadi. Kita akan jawab asal-asalan dulu ya. Yang penting untuk mencoba tadi. Ini soal menjodohkan, silakan diklik ya. Karena kalau tidak ngeklik ya, contohnya saya tidak akan ngeklik yang nomor 3 ini ya. Ketika diklik berikutnya dia nggak mau ya, masih bertahan di sini. Nah, misalnya anak nih mau betulkan jawaban yang tadi yang halaman sebelumnya, bisa nggak Bapak Ibu? Bisa ya. Misalnya ini sudah kita jawab, nah, kita bisa kembali lagi karena tersimpan ya. Nah, jawabannya masih tersimpan, tinggal di berikutnya lagi anak masih bisa. Nah, setelah itu kita kirim. Nah, sudah bisa lihat skor Bapak Ibu. Anak bisa lihat skornya. Nah, ini total 12 dari total 32 poinnya ya. Itu. Nah, ini karena saya tadi perlihatkan ininya, posisinya memperlihatkan jawabannya. Di mana tadi? Tadi mana? Oh, yang ini tadi ya Bapak Ibu ya. Mungkin nilai ini jadinya bisa melihat jawabannya, tapi nggak apa-apa ya, anak bisa, mungkin ini mereview anak ya, anak bisa mereview jawaban. Mudah-mudahan dia tidak membocorkan soalnya, itu saja ya. Kalau mau mungkin Bapak Ibu bersifat rahasia, mungkin jangan dikeluarkan nilai tadi ya. Jadi bisa seperti ini nanti ya. Jadi mereka nggak tahu nilai ini kan, kalau 0 berarti salah pilihan seperti ini kan jawabannya. Ini juga semuanya salah berarti karena di sini nilainya 0. Kalau memang mau dirahasiakan ya, bisa nanti setelah peninjauan manual. Begitu Bapak Ibu ya. Intinya semua kembali kepada kita selaku pelaksana di kelas. Mungkin itu saja tutorial dari saya Bapak Ibu. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.